Katanya, di Gunung Kerinci sering terlihat penampakan makhluk dengan tapak kaki terbalik. Penghuni hutan sejenis primata, tapi mirip dengan manusia. Apakah benar atau mungkin hanya sebuah cerita? Ada juga yang melihat kalau di sekitar peninggalan Purbakala Candi Muaro Jambi, sering muncul penampakan biksu pada malam hari, dan siapa yang datang berpasangan akan putus tanpa kejelasan. Misteri apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran seperti apa kebenarannya? Berikut jejak dan kisahnya. Kabupaten Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi adalah negeri bertuah hingga tak heran disebut dengan julukan Sakti Alam Kerinci. Sepenggal tanah surga yang jatuh ke bumi juga menjadi julukan lain Kerinci karena alamnya sangat indah untuk dinikmati. Namun di balik itu, Kerinci menyimpan banyak misteri. Salah satu kisah yang belum terpecahkan oleh fakta sampai hari ini adalah keberadaan Uhang Pandak atau orang pendek. Dikatakan, wujudnya antara monyet dan manusia dengan tinggi sekitar 80 cm hingga 1 meter. Hingga terbilang kerdil saat menampakkan diri. Konon, Uhang Pandak memiliki tapak kaki terbalik, meski kebenarannya diragukan, terbilang aneh dan di luar nalar. Cerita tentang Uhang Pandak melegenda puluhan tahun lamanya. Menurut kesaksian, sosok misterius ini bermukim dan sering muncul di hutan Gunung Tujuh, termasuk di kaki Gunung Kerinci. Walau tak sedikit orang mengaku pernah melihatnya, namun keberadaan Uhang Pandak kini masih menjadi misteri. Tak ada seorang pun yang tahu sebenarnya makhluk jenis apa yang sering disebut sebagai orang pendek itu. Kalau dari saya pribadi, karena yang sebelum melakukan pencarian ke hutan atau melakukan ekspedisi, tentunya saya mencari informasi di masyarakat setempat, terus mewawancarai saksi mata yang mengaku melihat orang pendek. Nah, setelah saya melakukan itu, saya pikir terlalu banyak orang yang melihat orang pendek gitu loh. Itu yang membuat saya yakin, dan setelah itu saya masuk lagi ke hutan dan saya berhasil menemukan tapak kakinya, Mas. Gitu. Tapak kakinya beda dengan primata-primata yang lain. Nah, itu ada beberapa versi, Mas. Jadi ada yang saksi mata yang mengklaim tapak kaki terbalik karena itu berdasarkan dari legenda-legenda yang beredar di Kerinci. Bahkan ada nyanyi juga Uhang Pandak kaki dibalik gitu, Mas. Jadi sudah ada nyanyinya, dibilang di dalam lagu itu disebutkan Uhang Pandak kaki terbalik. Nah, berdasarkan penelusuran saya ke hutan, saksi mata yang saya wawancari banyak mengatakan bahwa kaki dia tidak terbalik sebenarnya, Mas. Banyak mengatakan seperti itu, dan kemungkinan menurut orang itu dia kalau melihat kita tuh dia akan mundur jadinya, Mas. Langsung putar arah, jadi kemungkinan seperti itu sampai dikatakan dia memiliki kaki terbalik gitu, Mas. Well, I think that's a myth. I mean, when I look at this, I've got a footprint here, which may well be from orang Pandak, and it has unusual features on it. Yeah, so but it's tangible and physical, and it's walking about. Now you can see the heel there is more human-like. With the orang Pandak, it's a lot longer, but it has those short, stubby toes. Yeah, which you can see, and it looks to me like it's able to walk on the ground, but it also spends some time in the trees. So it's this cross between human and an arboreal primate, which is kind of unique. It has those unique features. I think the idea of it, I can't see a creature that could possibly exist that could walk backwards. You have to consider that. I mean, how could this creature survive? And I say, I'm not an expert in foot physiology or anatomy, but it's fairly simple. You and I, as non-experts, can see that this is a creature which survives and it's adapted perfectly to its environment. Menurut kisah masyarakat sekitar Gunung Kerinci, beberapa orang dahulu pernah bertemu dengan sosok misterius ini. Namun ketika ingin ditangkap,
Uhang Pandak dengan cepat langsung menghilang dan seperti memiliki kekuatan goib. Digambarkan, wujud Uhang Pandak seperti orang utan, tetapi lebih banyak di darat dan tak hidup di pohon. Ia memiliki tinggi kurang lebih 1 meter, dengan badan berbulu dan berjalan tegak. Lantas seperti apa kisah sebenarnya dari mereka yang pernah meneliti makhluk ini? Benarkah Uhang Pandak berhubungan dengan dimensi goib? Kalau badannya lebih kepada primata sih, ada bulu berbulu gitu. Cuma tingginya itu sekitaran 80 cm sampai 100 cm, Mas. Dan berbadan besar. Dan yang membedakan dia dengan primata lainnya itu adalah orang pendek ini berjalan dengan 2 kaki, Mas. Jadi jalannya tegak, bukan seperti primata yang lain. Dan itu yang membedakan dia dengan primata yang lain. Dan bisa dikatakan orang pendek itu adalah makhluk bipedal yang berjalan menggunakan 2 kaki gitu. Waktu kami masang kamera trap di hutan, itu kami sudah masang umpannya juga di depan kamera trap itu, Mas. Nah, di dalam hasil kamera trap kami itu umpannya hilang, tapi tidak ada objek yang tertangkap di dalam kamera itu gitu. Jadi secara logika nggak mungkin kan semut yang angkat sama-sama umpan tuh mangga, pisang gitu kan, yang berat seperti itu dan hilang gitu. Kalau ada goib itu saya pernah ngundang istilahnya paranormal, Mas. Jadi paranormal tuh ngasih clue ke saya kalau ingin nangkap orang pendek itu ketika hujan panas datang karena makhluk astral itu keluar pada saat itu, kata dia. Nah, ketika itu dia minta saya suruh dia komunikasi dengan makhluk sekitar. Ini antara percaya atau tidak gitu kan. Dan disuruh bawa semacam sesajen gitu, Mas, untuk ke hutan waktu itu. Disuruh bawa rokok dari daun itu, rokok nipah kalau bahasa kami Kerinci. Itu saya letakkan di pinggir hutan, terus saya tinggalkan. Nanti siang saya balik situ lagi hilang gitu. I mean, I can understand that people might think it's mystical. I think it's just very smart avoiding these trail cameras so far. I think it you know, I've seen tread marks where things like grass and rattan have been compressed around the trail camera. So it's like it's moved around that area, known exactly where the thing gone, much to my frustration, and avoided it. You know, that's what I think it does. And I think it's an opportunistic feeder. You know, it snaps as it moves through the jungle. So I've tried to think about what it might eat at seasonal times. For example, when Dali and I and the rest of the teams that I've been with have been in areas, you know, I know it likes ginger. I've seen it chewing on things like ginger in specific areas. So we've tried to get it on there, but I think it's smart. I think it's really smart. And I'll give you an example. There were a couple of eyewitnesses, Sahar, who's now passed away, who was a brilliant tracker, and Dave from England. And they saw an orangutan, and they said that what it had done when it came very close was it had pressed itself against a tree. And they struggled to see it at first. It had flattened itself, and it had one eye going like this. And it was trying to hide. And when it realized that they had saw it, it shot off into the jungle. So I think it's just really smart, smarter than any of the other species that we try to get on trail camera, and it's avoiding them. That's what I think. Dalam catatan, makhluk misteri ini diketahui memiliki beberapa perilaku unik yang tak biasa, bahkan membuat para peneliti bingung. Tak hanya itu, masyarakat sekitar Kerinci pun tak sepenuhnya percaya pada keberadaan Uhang Pandak. Bagi mereka, orang pendek adalah mitos dan legenda yang keberadaannya antara ada dan tiada. Kalau mau cari orang Pandak, kamu harus mati dulu gitu. Nah, ini komen-komen masyarakat yang banyak saya terima seperti itu. Nah, jadi menurut hemat saya, orang pendek ini sebagian masyarakat ada yang percaya, sebagian masyarakat ada yang tidak percaya gitu. Nah, kalau menurut saya ini lebih ke mitos kan gitu ya, mitos yang mungkin bisa jadi kan gitu ya. Itu terbangun secara generasi dari generasinya dan lain sebagainya kan gitu ya. Karena sampai sekarang kan
masih misteri ya gitu kan. Nah, masih misteri dan kajian-kajian yang kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu sekarang lagi menjadi perhatian para kriptozoologi kan gitu ya. Mungkin ada semacam binatang-binatang yang dianggap itu aneh kan gitu ya, dianggap aneh dan itu menjadi sebuah misteri dan itu diyakinin gitu ya. Dan itu diyakini. Nah, unsur keyakinan yang ada di dalam imajinasi atau angan masyarakat itu yang lebih ke mitos kan gitu ya. Dalam mencari fakta sebenarnya mengenai Uhang Pandak, sejatinya tak main-main atau bualan belaka. Pasalnya pada tahun 1995, WWF pernah menggelontorkan dana terbilang besar untuk penelitian ini. Namun sayang, menurut peneliti yang terlibat dalam proyek Orang Pendek mengaku, ia belum mendapat hasil yang diharapkan. Menurut pengakuan, ia beberapa kali sempat bertemu dengan makhluk misterius ini. Namun ketika akan didekati atau ditangkap, Uhang Pandak langsung lenyap dan menghilang dari pandangan. Itu kami kerjasama dengan WWF ya. WWF yang waktu itu masih ada di Kerinci kan gitu ya. Dan ada saya lihat juga pernah juga membuktikan bahwa mencari tahu ya keberadaan tentang manusia pendek ini yang di Kerinci kan gitu ya. Nah ternyata yang saya lihat juga belum bisa menemukan kan gitu ya. Itu memang bukan masyarakat yang imagine atau ya gitu ya atau ini untuk masyarakat yang maya lah istilahnya kan gitu ya. Maya dalam arti tanda kutip ya. Nah itu pasti bisa berkembang biak dan itu pasti bisa dibuktikan keberadaannya kan gitu ya. Seininya ya pasti ya nggak mungkin lah dia nggak mungkin punya tempat tinggal kan gitu ya. Kalau itu manusia ya apa ini kan gitu tempat tinggal atau bukti-bukti ya walaupun sesederhana sekalipun misalnya ya mengenai benda-benda budaya yang terkait dengan itu misalnya. Hingga kini, hasil nihil tetap didapat dan hanya ada bermacam hipotesa beserta asumsi. Namun satu hal yang pasti, mengingat ada peneliti yang pernah melihat makhluk ini, setidaknya membuktikan bahwa Uhang Pandak benar ada, namun jenisnya belum diketahui. Ketika melakukan ekspedisi orang pendek itu bukan semata hanya mencari orang pendek, tapi kita bisa menjaga hutan dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Ketika ada orang yang legalogi, ketika kita masuk dia jadi takut gitu. Dia selalu beranggapan kalau kita adalah salah satu intel dari pemerintah gitu. Namanya saja cerita, boleh percaya, tidak pun tidak apa-apa. Faktanya memang ada, walau sulit dibuktikan lewat mata lensa. Biarlah keberadaan Uhang Pandak menjadi bagian cerita penasaran yang akan menyelimuti keindahan dan keramahan di balik pesona Gunung Kerinci. Adalah situs purbakala Candi Muaro Jambi, salah satu tempat yang wajib dikunjungi bagi penggemar wisata mistik dan sejarah. Berlokasi tak terlalu jauh dari pusat kota atau sekitar 26 km, pesona mistis candi ini sukses membuat pengunjung merinding dan merasakan sensasi berbeda saat mengeksplorasi. Dalam kisahnya, Candi Muaro Jambi adalah sebuah tanda atau simbol kebesaran Nusantara di masa lampau. Tak hanya itu, suasana mistis kental terasa dari semburat dinding-dinding candi yang terbuat dari tanah liat atau batu bata. Bahkan semilir angin yang berhembus, kadang terasa wangi oleh aroma bunga di sana. Namun sampai saat ini, misteri tentang di mana pusat kerajaan Sriwijaya masih belum terjawab.
Meski keberadaan Candi Muaro Jambi adalah salah satu petunjuk kebesaran kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga 14. Muara Jambi ini sebenarnya bukan pusat kerajaan. Jadi merupakan pusat pendidikan Buddha waktu itu. Nah, jadi memang ada legenda, ya sebenarnya boleh dikatakan legenda, tapi memang ada beberapa naskah bahwa dulu ada namanya Atisa Dipangkara Sri Catna. Ini orang dari kalau nggak salah Bengal India. Nah, Atisa ini sudah beberapa tempat mempelajari dan memperdalami Buddha di beberapa ini, salah satunya di Nalanda India, terus juga di Vikramasila. Dan Atisa ini akhirnya mendengar bahwa di Sumatera ini ada guru yang sangat mumpuni, namanya Dharmakirti. Dan akhirnya Atisa pergi ke Sumatera ini, yang diperkirakan itu adalah Muara Jambi. Dan Atisa ini akhirnya belajar di Muara Jambi ini lebih kurang 12 tahun. Dalam catatan, situs Muaro Jambi tersebar mencapai 260 hektar di sepanjang bantaran Sungai Batanghari. Bahkan bisa dikatakan, inilah kompleks percandian Buddha Mahayana terluas di Indonesia, yang diperkirakan dibangun pada abad ke-8 hingga 9 Masehi. Berisi lebih dari 60 candi, yang sebagian besar masih berupa gundukan batu bata yang belum dibangun kembali. Candi Muaro Jambi menyimpan kisah menarik untuk dieksplorasi. Lantas, apa saja misteri yang ada dari candi berkarakteristik ini? Jadi kalau untuk misteri Muara Jambi ya, jadi sampai sekarang misteri Muara Jambi ini kalau kita lihat dari sejarah dan sekarang, Muara Jambi tidak banyak meninggalkan naskah kuno dan segala macam. Jadi akhirnya Muara Jambi ini misterinya itu lebih ke misteri sejarahnya. Lebih ke sejarah. Iya, jadi misteri sejarahnya itu sampai sekarang masih banyak sifatnya asumsi-asumsi ya. Masih berasumsi-asumsi seperti itu. Iya, kalau bicara dimensi, Muara Jambi ini kalau dilihat kasat mata sekarang, ya memang biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya Muara Jambi ini kalau kita bayangkan dulunya seperti apa, nah sebenarnya banyak dimensi yang kita lihat. Contoh, banyak cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, ada semacam dimensi penampakan, ada penampakan ya seperti orang-orang biksu, ada yang lagi segala macam. Nah, seperti itu. Jika candi-candi lain di Indonesia mempunyai mitos, maka Candi Muaro Jambi juga punya mitos tersendiri. Dalam kisahnya, mitos yang berkembang di masyarakat salah satunya adalah mitos percintaan. Percaya atau tidak, jarang sekali pengunjung muda yang datang berpasangan. Mereka percaya, apabila datang bersama kekasih atau pacar, maka hubungan tersebut akan kandas dalam waktu dekat. Namun sebaliknya, bila pengunjung yang datang berpasangan tetapi hanya memiliki hubungan sebagai teman, maka kemungkinan besar mereka akan jadian. Namun jangan coba-coba untuk meremehkan, karena yang sudah-sudah, seringkali terjadi putus hubungan setelah berkunjung dari candi ini bersama pacar atau pasangan. Walau-walau. Kalau mitos untuk Muara Jambi itu ya ini yang lagi hit, yang lagi berkembang. Nah itu seperti orang yang bawa pacar ke sini, nah itu bisa putus. Ada yang ngasih tahu ke saya, ada yang memang yang pernah mengalami seperti itu kan, bahwa kalau sini pacarnya putus. Di area ini, secara kasat mata kita tak hanya melihat candi, namun ada juga parit atau kanal kuno buatan manusia dan kolam penampungan air. Selain bangunan,
Dalam kompleks candi juga terdapat bermacam arca, seperti Prajnaparamita, Dwarapala, Gajah Shima, Umpak Batu, Lumpang, dan Lesung Batu. Tak hanya itu, di sana juga terdapat gong perunggu dengan tulisan Cina dan mantra Buddha yang ditulis pada kertas emas, keramik, tembikar, belanga besar perunggu, hingga fragmen pecahan arca berupa batu bata. Jika dilihat dari dimensi lain, peninggalan-peninggalan tersebut kini menjadi tempat bersemayam para arwah leluhur dan membuat banyak orang tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam. Pengalaman untuk di Candi Muaro Jambi sendiri itu banyak kejadian-kejadian seperti dari kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas yang mencoba untuk menembus dimensi goib yang ada di sini. Mereka berbicara ataupun berinteraksi kepada penghuni ataupun penguasa setempat. Itu banyak yang sosoknya itu seperti orang tua, ada yang seperti biksu lewat biasanya penampakan itu. Terus ada juga yang memang berwujud seperti harimau. Jadi sering masuk ke mediator dan memberitahukan informasi-informasi, bahkan ada juga yang memberikan peringatan agar tidak melakukan kegiatan prostitusi ataupun mesum. Kalau untuk penampakan sih lebih banyak di biksu itu karena kayaknya di sini memang pusat pembelajaran ilmu dari Hindu-Buddha. Membicarakan misteri dan mitos Nusantara seperti tidak akan ada habisnya. Selalu menarik untuk dibahas dari sisi yang berbeda. Seperti halnya Uhang Pandak dan Candi Purbakala ini, tidak melulu harus terjawab apa yang menjadi penyebab, dan terungkap apa yang belum tersingkap. Dengan penemuan-penemuan jejak bersejarah ini, seharusnya membuat kita lebih bangga dan sadar untuk menjaga dan merawat warisan Nusantara. Percayalah bahwa Indonesia terlahir dari jejak bangsa yang sangat besar. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap kebenarannya. Untuk itu, jangan lupa pastikan Anda terus menonton Misteri Dunia, serta follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube Misteri Dunia Trans 7. Selamat malam.